Amma ba'du. Para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap saat, mari kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan kita akan kembali, dan semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, kecuali yang sudah kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perintah-perintah Allah sudah jelas. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Semua yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 99 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَةٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, yang artinya, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan semua, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah jelas. Mana amalan-amalan yang diterima, yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh sahabatnya, sudah jelas. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini jelas. Mana yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi juga sudah jelas. Mana yang menyelisihi ajaran Nabi sudah jelas. Jadi tinggal kitanya mau berjuang, berusaha untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan yang sebenar-benarnya, atau mau menyelisihi ajaran Nabi. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang mengingkari ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang fasik artinya orang yang gemar berbuat dosa. Orang yang fasik artinya orang yang gemar berbuat dosa. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang fasik, yang gemar berbuat dosa. Kelihatannya kita berusaha berbuat baik, tapi perbuatan dosa masih terus dikerjakan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita ini terjerumus di dalam kesesatan, kesyirikan, kezaliman, kemunafikan, dan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga nampaknya seperti kebaikan, padahal menyaingi ajaran yang asli, menyaingi ajaran yang murni yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang membenci dan menghina ajaran-ajaran yang asli, yang murni, yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menghina ajaran-ajaran yang asli, menghina ajaran-ajaran yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, yang gemar berbuat dosa. Karena perintah Allah itu sudah disampaikan kepada Nabi dan semuanya lengkap.
Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang tidak dijelaskan. Semuanya sudah jelas. Mana yang halal semuanya sudah ada, sudah jelas. Mana yang haram juga sudah jelas. Mana yang sunnah juga sudah jelas. Mana amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dan sahabatnya juga sudah jelas. Mana amalan-amalan itu? Mari kita berusaha mengikuti amalan-amalan tersebut yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh beliau di masa hidupnya. Mari kita berusaha mengikuti itu supaya kita selamat, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda walain ittaba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kita menyerupai mereka. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita ikuti ajaran-ajarannya, kita kerjakan perintahnya, kita kerjakan amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi SAW di masa hidupnya. Kalau kita cinta kepada beliau, bukti cinta itu mengamalkan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Itu adalah bukti cinta kita kepada beliau. Bukan malah menyelisihi ajaran beliau, bukan malah menyaingi ajaran beliau, bukan malah mencaci, menghina ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni, yang asli. Tapi kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang asli, yang murni dengan yang sebenar-benarnya. Kita tidak boleh fanatik golongan. Kita harus mengikuti ajaran yang sebenar-benarnya. Yang mana yang sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ambil. Yang mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Artinya kita jangan mengikuti petunjuk-petunjuk selain petunjuk Allah. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, maksudnya keinginan Yahudi dan Nasrani, mengikuti petunjuk-petunjuk dari mereka sehingga meninggalkan sunnah Nabi, sehingga meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, ini. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, kata Allah, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menolong, tidak memberi perlindungan kalau kita sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah meninggalkan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah meninggalkan ajaran-ajaran Nabi yang asli, yang murni. Bertahap kita tinggalkan, bertahap kita tinggalkan dengan adanya ajaran-ajaran yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menyelisihi ajaran Nabi, akhirnya membenci sunnah yang asli, akhirnya memusuhi, membenci ajaran Nabi yang sebenarnya. Ini akhirnya menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang gemar berbuat dosa.
dikira sudah berbuat baik, padahal perbuatannya tidak sesuai dengan wahyu, tidak sesuai dengan pesanan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa melakukan amal soleh ini sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, supaya amal yang kita kerjakan, kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ikuti sesuai pesanan. Bagaimana amalan-amalan Nabi SAW di masa hidupnya, bagaimana zikir beliau, bagaimana pemahaman beliau, bagaimana solawat yang dibaca oleh beliau. Apa solawat yang dibaca oleh Rasulullah di masa hidupnya? Kita harus mengerti dan harus kita amalkan amalan-amalan yang sesuai yang diamalkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya dan yang diikuti oleh sahabatnya, supaya kita tidak termasuk orang yang fasik, supaya kita tidak sampai tersesat, supaya kita mendapat perlindungan, pertolongan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya amal kita sesuai dengan pesanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan sampai menghina, membenci ahli sunnah wal jamaah yang ajarannya sesuai dengan ajaran Rasulullah dengan yang semurni-murninya. Jangan sampai kita hina, jangan sampai kita caci, jangan sampai kita fitnah. Kita supaya betul-betul berusaha bagaimana ajaran Nabi yang sebenarnya. Itu yang terbaik, itu yang akan diterima, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai pesanan. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.